Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan berzikir. An Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syara'i al-islami qad kathurat ala fa'akhbirni bi syai'in astanni bihi qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Dari Sayyidina Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis yang lain, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika aku berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi dari kitab Durrul Mansur dan Mishkat. Faidah, yang dimaksud masa perpisahan dalam kisah ini adalah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin negeri zaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hukum-hukum syariat sangat banyak, ialah terdapat banyak perintah dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan agama, yaitu lidah yang selalu sibuk dengan berzikir, hati yang selalu sibuk dengan bersyukur, tubuh yang selalu sabar menahan penderitaan, dan istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri maksudnya ia tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang buruk dan kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan ulama mengartikan dengan banyak berzikir, dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contohnya, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dengan memuji si fulan. Ungkapan tersebut dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja ia merasakan kenikmatan dan keasyikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta mesti memahaminya. Atas dasar itulah maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa taala adalah membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Itulah teman-teman beberapa
Hadis yang telah saya bacakan mengenai keutamaan dari berzikir. Semoga Allah berikan kepahaman dan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Kalau ada kekurangan itu dari kebodohan dan kehilafan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.